Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan sesuai bacaan dari sinode, yaitu Lukas 21 ayat 5 sampai 11. Sebenarnya kita bisa membaca sampai satu perikop, yaitu sampai pada ayat 19. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara mendalam dan menemukan makna yang sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, saya akan berbagi kisahnya diberi judul Bait Allah akan diruntuhkan, lalu disambung dengan permulaan penderitaan. Satu kisah yang cukup menarik ketika Tuhan Yesus melihat bangunan yang indah, kemudian para murid diajak bicara oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu lihat di situ? Kan tentu para murid melihat bahwa di sana adalah sebuah bangunan yang indah, bait suci yang megah, yang kokoh, yang kuat sebagai simbol spiritualitas dan simbol identitasnya bangsa Israel, yaitu Bait Allah. Tetapi di dalam segala kemegahan itu Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh. Simbol kebanggaan, simbol kemegahan, kebesaran, kekuasaan, itu akan runtuh. Dan bagaimana jadinya ketika simbol identitas itu runtuh, tentu akan terserak semua orang yang meletakkan kebanggaannya di sana. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ayat 7. Kemudian para murid menyambut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Antusias tentu ketika kita membicarakan tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi, tentang yang akan kita hadapi di depan. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Bertanya kepada orang pintar, bertanya kepada cenayang, bertanya pada orang-orang yang mengerti ke depannya bagaimana. Tentu ini juga membuat kita penasaran, apa sih? Nah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan, seperti murid Tuhan Yesus. Terus gimana? Tanda-tandanya apa guru kalau itu akan terjadi? Nah, banyak hal. Kemudian akan terjadi penderitaan, akan terjadi banyak hal, peperangan, dan seterusnya. Tapi yang perlu kita cermati adalah bahwa Tuhan Yesus menjawab dengan jelas. Tuhan Yesus memberikan sebuah pedoman pada ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Ini kata kunci supaya kita ketika menghadapi banyak hal ke depan, kita waspada supaya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang memberitahu kita supaya tidak disesatkan oleh banyak hal, pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita menjadi gusar dan sehingga kita salah langkah. Ke depan boleh terjadi, tapi hari ini kita harus waspada supaya jangan disesatkan oleh banyak hal. Terlebih jangan disesatkan oleh apa-apa yang mengatasnamakan Kristus, apa-apa yang mengatasnamakan agama. Tapi kita punya pijakan bahwa kita mengenal Kristus dari kitab suci yang mengajarkan kerendahan hati, yang mengajarkan kesabaran, yang mengajarkan kemurahan hati, yang mengajarkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Saling menolong, saling menopang, saling membangun dalam kehidupan berjemaat untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.